Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Dalam video kali ini mudah-mudahan Bapak temui dengan dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, untuk tugas kemarin saya akan bahas dalam video ini karena banyak yang belum mengerti dan saya yakin juga ada beberapa yang langsung mencontek ke temannya. Nah, penjelasannya adalah ini. Kita pelajari dulu konversi dari angka desimal ke biner. Seperti contoh yang IP seperti di bawah ini ya. Ini. Jadi saya bedakan antara hijau, oranye, biru dan merah. Jadi hijau, oranye, biru dan merah masing-masing disebut dengan satu oktat. Nah 192 ini jika dikonversi ke dalam angka biner akan menjadi seperti berikut ini. Nah, kita bikin dulu angka sakti saya sebut ini, yaitu dari 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, 64 tambah 64 sama dengan 128. Itu saya sebut dengan angka sakti. Sebelumnya ini adalah salah satu caranya saja. Jadi banyak cara untuk menghitungnya. Ada yang perpangkatan yang seperti yang sudah dijelaskan di kelas 2. Sebetulnya ini harus sudah bisa di kelas 2. Kelas 3 saya tidak ngajarin lagi. Tapi saya ulang dengan memberikan cara yang berbeda. Cara dengan logika ya. Nah, dari 4 IP ini 192, 168, 110 ini adalah contohnya. Jadi masing-masing kita bahas, yaitu 192 dulu yang warna hijau. Jadi kita jabarkan ini ke dalam biner jadinya seperti ini. Nah 192 itu kita tinggal tambahkan. Kalau 128 tambah 64 berapa sih hasilnya? Karena 128 sendiri masih kurang dari 192, jadi perlu ditambahkan. Jadi apakah 192 itu sudah cukup ditambahkan dengan 64 sama dengan 192? Jadi sama rumusnya sini sama dengan sel 128 ditambah sel 64, angka 64. Kita enter. Kalau dia hasilnya sudah 192, maka berarti sudah sesuai. 128 tambah 64 adalah 192. Nah, angka ini adalah angka yang masuk ke dalam hitungan hasilnya 192. Maka setiap angka ini dia kasih angka 1 di atasnya. 1. Yang lainnya tetap 0. Maka angka biner dari 192 adalah 1 1 0 0 0 0 0 dan 0. Nah, ini angka binernya. Nah, yang kedua, 168. Kita masukkan ke dalam angka biner menjadi sama, kita tambahkan dulu 128 karena 128 ini belum atau masih kurang dari 1268-nya. Maka 128 kita tambahkan 64. Nah, kalau 128 kita tambahkan 64 itu kelebihan. Maka berarti 64 tidak usah masuk ke dalam penjumlahan. Langsung kita lompati lagi 1 yaitu ke 32. Jadi 128 tambah 32. Apakah 168? Masih kurang juga. Berarti nggak usah dihapus. Kalau kurang nggak usah dihapus, tetapi ditambahkan lagi. Kita tambah 16. Kalau tambah 16 malah kelebihan. Jadi 16 tidak termasuk ke dalamnya. Kita lompat lagi 1 yaitu ke 8. Jadi 128 32 tambah 8. Nah, kita sudah menemukan angka 68, 168 di sini. Berarti
168 terdiri dari 128 ditambah 32 ditambah 8. Jadi angka-angka yang berisi nilai angka 1 di atasnya adalah angka 128, 32 dan 8. Jadi 128 kita kasih angka 1, 32 1 dan 8 1. Nah, jadi biner dari 168 adalah 1 0 1 0 1 0 0 0. Itu adalah binernya dari oktat IP 168. Lanjut ke 1. Nah, angka 1 berapa kita jumlahkan? Kalau 128 nggak mungkin. 128 itu akan jauh di atas angka 1. Berarti nggak mungkin. 64 juga nggak, apalagi 8 4 2. Nah, di sini ada angka 1. Berarti angka 1 itu terdiri dari hanya angka satunya saja. Tidak ada penambahan lagi. Jadi angka biner dari oktat IP1 adalah 1. Jadi kita isi angka 1 di atas angka 1. Jadi biner dari IP1 adalah 0 0 0 0 0 0 0 1. Nah, begitu. Nah, yang terakhir adalah 0. Kalau 0 ya tidak ada angka ditambahkan di sini, karena berapapun angka yang ditambahkan di sini akan hasilnya di atas 0. Jadi di sini 0. Nah, itu contoh yang pertama. Saya kira dipahami. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu angka 172 aja. 172 ini kalau diterjemahkan ke biner menjadi berapa? Nah, 128 masih kurang dari 172, berarti 128 masuk. Kita tambahkan, apakah 64? Apakah 128 ditambah 64 akan menghasilkan 172? Oh, lebih ya. Lebih, berarti 64 tidak masuk. Kita lompati ke 32. Masih kurang. Nanti kalau masih kurang, kita cari atau tambahkan angka yang lainnya. 16 setelah 32 ya. 16 176. Kelebihan. Jadi 16 tidak masuk. Kita masuk ke 8. 168 masih kurang. Kalau masih kurang, kita carikan atau tambahkan angka lain lagi. Setelah 8 kita lompat ke 4. Nah, kita sampai ketemu dengan angka 172. Berarti 172 terdiri dari 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4. Nah, jadi kita isi angka 1 di atas angka 128, 32, 8 dan 4. 1 1 1. Nah, jadi angka biner dari 172 adalah 1 0 1 0 1 1 1 0 0. Oke. Saya kira contoh kedua sudah semakin dipahami. Contoh ketiga sekarang. 255. Berapa sih angka binernya? Nah, kita tambahkan yang pasti 128 masih masuk karena dia masih kurang dari 125. Tambah 64 masih kurang. Kalau masih kurang kita tambahkan ke angka berikutnya. Masih kurang juga. Masih kurang. Juga masih kurang. Masih kurang. Lagi satu. Masih kurang ya. Nah, lagi 1 poin. Nah, jadi ketemu angka 255. Jadi 255 oktat IP 255 terdiri dari 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dan tambah 1. Jadi semua angka yang masuk ke dalam penjumlahan hasil 255 ini dikasih angka 1 di atasnya. Karena semuanya di sini berangka 1. Nah, begitu. Jadi oktat IP 255
angka binernya adalah 1 1 1 1 1 1 1 1. Begitu. Ini contoh ketiga, sudah pasti saya yakin ngerti sekali. Nah, untuk menghitung subnet mask, jadi subnet mask kelas C yang kita tahu, yang kalian tahu ini, yaitu 255 255 255 0. Kalau kita zoom in ke dalam angka sakti seperti ini, nanti di atas ya, semua kita bicara angka sakti semua ini. Jadi kalau di zoom in atau dijabarkan jadi seperti ini. Jadi 255 ya, 255 otak di sini kita bawa ke sini, jadi 1 sebanyak 8. Angka satunya sebanyak 8. Yang oranye jadi sini jadi 1 semuanya sebanyak 8. Angka satunya sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian yang 255 di kuning, kalau kita jabarkan juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 jumlahnya sini. Nah, yang terakhir adalah 0. Ya 0, tidak ada angka 1 di sini. Sesuai dengan yang ini tadi, perhitungan ini. Ini. Kalau 0 tidak semuanya 0. Nah, jadi subnet mask kelas C 255 255 255.0 jika dijabarkan menjadi 24 angka biner angka 1. Ya. Jadi 255 kelas C ini dijabarkan menjadi angka biner berupa angka 1 sebanyak 24. Nah, ini jadi di sini 8, di sini 8 jumlahnya, di sini 8, yang terakhir 0. Jadi semuanya 24. Nah, sekarang mencari prefix length. Nah, prefix length dari subnet tersebut adalah 24. Nah, dari mana? Yaitu tadi. Jadi banyak jumlah angka 1 pada angka binernya. Jadi yang otat pertama yaitu 255 8, yang kedua 8, 38, jika dijumlahkan ini adalah 24. Maka perfect length dari subnet mask 255 255 255.0 adalah /24. Jadi subnet mask kelas C itu adalah /24. Yang IP yang sering kamu gunakan pada instalasi LAN biasa, konfigurasi LAN biasa. Nah, bagaimana kalau /25? Berapa subnet masknya? Nah, tadi sudah kita temukan angka 1 sebanyak 24 sampai di sini ya. Sampai di sini. Dari sini berjalan sampai di sini. Itu sebanyak 24 semuanya. Berarti kalau kita mencari 25, berarti kan setelah angka 1 terakhir ini kan angka 1 yang ke-24. Nah, setelah ini untuk mencari /25 kita tinggal tambahkan angka biner 1 setelah angka ini. Kemana? Ke sini. Nah, ke sini. Di sini angka 1, maka ini totalnya ada angka 1 tambah lagi 1, maka dia hasilnya 25. Inilah disebut dengan perfect length /25. Nah, ini apakah masih 0? Tidak. Dia akan berubah angkanya karena di sini terdapat angka 1 ya. Biner angka 1 berarti biner, apabila ada biner angka 1 maka dia termasuk penjumlahan, dijumlahkan. Jadi yang ada angka satunya aja dijumlahkan. Sama kayak 255 kan ada angka 1 segini nih. Ya, semuanya dijumlahkan 128 64 32 sampai dengan angka 1 itu jumlahkan sehingga hasilnya 255. Begitu juga ini, kalau ada angka 1 berarti angka 1 di bawah angka 1 itu dijumlahkan. Karena yang lainnya 0 berarti 228 ditambah enggak ada. Jadi 128 di sini. Nah, jadi
subnet mas /25 adalah 255.128. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya mencari jumlah network per segmen. Ini sudah saya buatkan tabel. Nah, jadi kalau /31, jadi jumlah networknya itu sebanyak 128. Nah, kita lagi-lagi kita pakai angka sakti ini. Jadi angka sakti, kenapa saya sebut angka sakti? Karena di setiap perhitungan masing-masing yang ditanyakan itu dia selalu ada angka ini. Maka saya sebut dengan angka sakti. Jika /31 networknya pasti 128. Jika /30 networknya pasti 64. Jadi ada 64 network di situ. 64 network atau segmen. Kalau dalam soal kemarin saya tulis segmen. Kemudian apabila 29, 32, 28, 16, kemudian /27 8, /26 ada 4 network, dan /25 ada 2 network, dan terakhir /24 ada 1 network. Nah, ini yang sering kamu gunakan di kelas C ya. Tapi adalah soal yang kemarin itu adalah yang dicari adalah /30. Nah, jadi ini kamu tinggal lihat aja tabel ini. Kalau ditanyakan adalah /26 berapa networknya? Ya udah pasti 4. Oke. Nah, lanjut untuk mencari jumlah IP per network. Jumlah IP per network atau per segmen. Ini udah ada tabelnya juga, tapi tabelnya itu balikannya dari ini. Kalau di sini dari /31 30 ke 24. Kalau di sini balikannya, jadi /25, 26, 27. Jadi dari sini besar ke kecil, kalau yang ini dari kecil ke besar sampai dengan /32. Maka jumlah IP per networknya ini IP yang masih kotor, belum IP validnya. Pada /25 sebanyak 128 per network. Jadi kalau misalnya /25 itu di sini ada dua network, berarti masing-masing network ini ada 128 IP di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ada /26 itu jumlah IP per networknya adalah 64. Nah, di sini kita lihat /26 ada 4 network. Jadi masing-masing network terdapat 64 IP address. Nah, kita ingat keseluruhan IP adalah 255. Untuk ngecek membuktikan, kita contohkan misalnya /25 ya, atau /26. Jadi ada 4 network, masing-masing network adalah 64. Jadi kan 64 dikali 4. Jadi sekali lagi ada 64 IP per network. Berarti di sini ada 4 network, berarti 64 dikali 4. Jadi jumlah IP per network dikali jumlah networknya sama dengan 64 dikali 4. 256 ya. 256 karena IP itu terdiri dari 0 sampai dengan 255 Mas. Ini angka dari 0 sampai 255 itu jumlahnya semuanya adalah 256 ya. Jumlah angka IP-nya 256. Tapi IP terakhirnya itu 255. Jadi dari 0 sampai 255 itu jumlah angka tersebut itu adalah 256. Nah, itu pembuktiannya. Ya, jadi mencari jumlah IP per network udah. Sekarang mencari
jumlah IP valid ya. Cari jumlah IP valid per networknya. Nah, jumlah IP valid adalah IP per network dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena satu IP terdepan digunakan untuk network dan satu IP terbelakang digunakan untuk broadcast. Ya, jadi satu untuk network, untuk identitas dari network tersebut, dan satu untuk broadcastnya. Ini digunakan dalam paket IP address. Jadi misalnya jumlah IP pada /28 adalah 16, berarti jumlah IP validnya adalah 16 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2. Maka kalau di sini terdapat 14 IP valid. Kalau di /28 terdapat 14 IP valid. Jadi 16 dikurangi 2. Saya kira itu untuk mencari jumlah IP valid per network. Pokoknya dikurangi 2 aja. Kalau dia /30 ya, 30 misalnya. Jadi jumlah IP per networknya itu dikurangi 2, maka 4 dikurangi 2. Maka di situ terdapat 2 IP valid di dalamnya. Apa sih IP valid? IP valid adalah IP yang dapat dikonfigurasi ya ke dalam host. Nah, host ini bisa berupa PC, laptop, gadget, access point, kemudian ada printer, CCTV, dan lain-lainnya. Ya. Jadi IP valid itu IP yang bisa kita konfigurasi ke dalam host ini ya. Misalnya kamu kan sekarang kan sering konfigurasi lah IP address PC A atau PC B, laptop A, laptop B. Misalnya ada 2 PC, 2 laptop. Nah, kan kamu konfigurasi IP addressnya. Nah, itulah IP valid. Ya, dipahami ya. Jadi yang kamu konfigurasi di dalamnya adalah IP validnya, bukan network atau bukan broadcastnya. Nah, sebagai contoh soal seperti tugas yang kemarin itu, yaitu yang diketahui adalah kan prefix length-nya. Tugas yang kemarin ya, yang udah kamu kumpul. /30 diketahui prefix length-nya adalah /30, yang ditanyakan adalah berapa A jumlah networknya, B jumlah IP per network, C jumlah IP valid per network, dan D subnet masknya. Kita jawab yang pertama, jumlah networknya. Nah, kalau /30 sudah kita langsung lihat aja di dalam tabel, yaitu 64 semuanya. Jadi sesuai dengan tabel di atas, /30 terdiri dari 64 network. Yang ke B, yaitu jumlah IP per network. Jumlah IP per network dari /30 adalah sesuai dari tabel di atas, /30 memiliki 4 IP per network. Jadi memiliki 4 per network. Nah, untuk penjabaran IP networknya bisa lihat nanti samping ya. Kita pakai contoh IP 192.168.1.0. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah penjabarannya. Kan ada 64 network, masing-masing network ada 4 IP. Kan gitu. Nih.
Nah, maka ada 64 network, masing-masing network ada 4 IP. Nah, ini adalah 4 IP-nya. Mulai dari network 1 dengan IP 192.168.1.0. Yang IP pertama ya. IP kedua 192.168.1.1. IP ketiga 192.168.1.2. IP keempat 192.168.1.3. Ini pada network pertama. Network kedua ini, ketiga ini setelah 1.3 lanjutannya ya 1.4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi IP 1.4 termasuk ke network 2. Kemudian 5, 6, 7. Nah, jadi IP 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 itu termasuk ke network kedua. Setelah IP 1.7 lanjut ke 1.8. Nah, 1.8 termasuk di network 3. Jadi network 3 terdiri dari 1.8, 1.9, 1.10 dan 1.11. Begitupun selanjutnya 1.11 lanjut ke 12 dan seterusnya sampai dengan 255. Nah, ketemu 255 berarti sebanyak 44 semuanya ya, masing-masing network 4. Berarti sudah benar. Kalau angkanya yang terakhir di sini adalah 254 misalnya, berarti ada yang salah dalam penjabarannya, pembagian ini. Atau misalnya lebih 156, 256 ya. Ada yang salah berarti ada di penjabarannya. Bisa aja di sini 243, di sini 243 lagi, atau di sini 245. Nah, itu akan menyebabkan kesalahannya. Jadi harus ketemu terakhir 255 sudah stop. Berarti semua IP address sudah masuk ke dalam seluruh network ini. Nah, saya tandai di sini adalah IP pertama ini dengan warna warna kuning ya, dan IP yang terakhir yaitu IP keempat dengan warna kuning. Ini yang saya maksud adalah network dan broadcastnya. Jadi 4 IP ini saya kurangi 2. Ini untuk network dan ini untuk broadcast. Sedangkan IP yang di dalamnya ini adalah IP yang valid. Inilah yang bisa kita konfigurasi ke dalam masing-masing host pada jaringan kita, ya. Nah, semuanya seperti itu. IP pertamanya adalah network, IP terakhir broadcast, network, broadcast. Jadi ini adalah network pada network pertama, ini adalah broadcast pada broadcast pertama, network pertama. Ini adalah network pada network kedua, ini adalah broadcast pada network kedua. Ini adalah network pada network ketiga, ini adalah broadcast pada network ketiga. Begitupun seterusnya. Jadi setiap di awal IP awal ya itu adalah network dan IP akhirnya adalah broadcast. Sedangkan yang dua ini adalah IP valid. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan PC yang memiliki IP 192.168.1.1 itu berada pada network 1 dengan network 1.0 dan broadcast 1.3. Nah, jadi PC yang beralamatkan IP 1.1, networknya adalah 1.0, broadcastnya adalah 1.3. Begitupun PC atau host ya, entah PC, laptop, gadget, akses point dan sebagainya itu yang memiliki IP 1.1 dan IP 1.2 pada jaringan /30 dia termasuk network pertama dengan network 1.0 dan broadcast 1.3. Nah, misalnya contoh lain, IP
atau host atau PC, laptop dan sebagainya yang memiliki IP 1.73 itu termasuk network keberapa, networknya berapa, dan broadcastnya berapa. Nah 1.73 itu adalah di sini. Berarti dia termasuk ke dalam network 19 dengan network IP network ya. IP network itu adalah 1.72 dan IP broadcastnya adalah 1.75. Nah begitu contohnya. Contoh lain misalnya 1.254. Nah itu termasuk ke network berapa? Kita cari 1.254. Oh ini dia. Nah jadi dia berada di network ke-64 dengan network atau IP network 1.252 dan IP broadcast 1.255. Nah di sini dia. Jadi kalau ada IP 1.253, kalau ada host entah itu PC, laptop dan sebagainya itu memiliki IP 1.253 dan 1.254 pada perfect LAN /30, berarti dia termasuk ke network 64. Networknya IP networknya adalah 1.252 dan broadcastnya 1.255. Ini saya harap Pak dipahami ya. Jadi semuanya terdapat sesuai di sini ya, memiliki 4 IP dan 64 network. /30 itu memiliki 64 network, terdiri dari 64 network dan masing-masing network terdiri dari 4 IP. Inilah penjabarannya. Nah, yang ke C sebenarnya sudah saya bahas tadi, yaitu mencari jumlah IP valid per networknya. Jadi sama dengan jumlah IP per network dikurangi 2. Satu untuk network dan satu untuk broadcast. Untuk penjabarannya IP network dan IP broadcast lihat di samping. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini adalah misalnya di network 1 IP networknya adalah 1.0, IP broadcastnya 1.3. Berarti IP validnya adalah IP valid yaitu 1.1 dan 1.2. Jadi yang boleh dikonfigurasi ke dalam host ini ya, entah ke PC, access point dan sebagainya. Di network 2 juga gitu, IP validnya yang warna abu-abu ini. Nah ini kalau contohnya adalah /30 seperti tugas kemarin. Jadi ada 4 IP per network, kemudian ada 64 network ya. Nah itu yang C. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaannya subnet masknya berapa gitu. Nah seperti yang kemarin yang tadi ya, yang tadi saya sudah jelaskan pada konversi angka biner tadi. Jadi subnet mask kelas C dulu ya. Kelas 30 itu kan lebih dari /24. Kelas C itu standarnya kan /24. Kalau /30 lebih dari /24, maka 24-nya itu aja kemarin sampai di sini kan. Angka satunya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi 128 1234 sampai 8, ini juga 8, ini juga 8. Jadi sampai di sini itu 24. Nah, setelah 24 maka kita mencari ke /30. Jadi /24 /25, /26, 27, 28, 29 dan /30. Yang ditanyakan kan /30. Jadi /30 ada di sini nih. Jadi kita tambahkan angka 1 sebanyak 6 lagi. Jadi angka 30 di sini. Jadi /30. Nah, apakah masih 255 255.0 yang seperti di atas? Tidak. Karena ada angka 1 di angka biner 1 di atasnya, maka setiap yang angka biner 1 itu dijumlahkan seperti yang tadi. Jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 2 enggak, karena 0 di bawah di atasnya, apalagi 1.
Nah, jadi ini angka yang dijumlahkan sehingga jumlahnya adalah 248. Jadi subnet mask dari perfect length stage 30 adalah 255,248. Saya kira bisa dipahami ya. Oke, itu jawaban dari tugas yang kemarin yang sudah kalian kumpul, yang udah betul. Congratulations buat kalian. Tapi yang belum betul atau yang belum memahami bisa disimak video ini nanti sampai ngerti. Nah, dalam video ini saya kasih tugas lagi yang kalian kerjakan. Nanti tugasnya dikumpul dalam kertas catatan ya. Jadi tugasnya itu ditulis tangan. Karena ada beberapa yang komplain kalau diketik itu gampang sekali di copy paste. Nah, kalau tulis itu kayaknya saya minta kejujuran juga, tulisannya itu berbeda-beda biasa masing-masing anak. Biar tidak di scan lalu di forward di WA atau di Google Classroom, biar nggak seperti itu. Jadi tulis tangan di buku catatan boleh atau dipakai kertas kosong apapun boleh ya. Yang penting kertas kosong dan bersih. Nah, tugasnya adalah jika sebuah perusahaan memiliki 4 buah gedung, masing-masing gedung dirancang dalam network yang berbeda. Berarti segmen yang berbeda. Dan setiap gedung terdapat 16 host, 10 PC, 5 laptop dan 1 buah access point. Nah, ini adalah soalnya. Ada catatan. Jadi setiap host di masing-masing gedung harus mendapatkan IP valid. Jadi kamu harus mengetahui berapa jumlah hostnya nih. Ada 16. Jadi masing-masing host ini harus mendapatkan IP valid. Nah, maka diketahui jumlah host per gedung adalah 16. Yang ditanyakan berapakah private length? Yang kedua, jumlah network. Yang ketiga, jumlah IP per network. Yang keempat, subnet masknya. Oke. Bagi yang bisa menjabarkan IP per networknya silakan, kalau enggak apa-apa. Atau dijabarkan saja ya. Jadi IP per networknya itu dijabarkan. Pakai tulis tangan juga, dijabarkan ya. Seperti contoh yang ini dijabarkan. Nah, silakan dikumpul pada hari Selasa minggu depan melalui Google Classroom ya. Silakan, selamat bekerja. Terima kasih. Om Santi 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 Om.